Episode 5 Tuan Muda Penakluk Surga, selamat datang di Sobat Bang Ox. Kita langsung lanjut ceritanya. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Di mana saya bisa mendapatkan batu jiwa lagi dengan cepat setelah kehabisan? Akankah kita mencoba peruntungan di pegunungan roh abadi lagi? Seperti sebelumnya? Ini jelas bukan solusi jangka panjang. Seperti murid-murid lainnya, aku memberikan kontribusi tertentu kepada sekte ini. Meskipun aku bisa menukarkannya dengan sejumlah batu jiwa. Mengingat kebutuhan benih jiwa akan kekuatan jiwa, jumlah batu jiwa yang kuterima jelas tidak cukup. Qiu Tianlang adalah salah satu dari 20 buronan teratas dalam daftar buronan. Dan itu sudah cukup untuk mendapatkan 1000 tael batu jiwa. Jika aku membunuh penjahat buronan yang peringkatnya lebih tinggi darinya, apakah aku akan mendapatkan lebih banyak batu jiwa lagi? Mata Gu Chen berbinar, dan tanpa sadar ia menjentikan jarinya, tak kuasa menahan diri untuk memuji dirinya sendiri karena pintar. Sialan! Gu Chen, cepat keluar dari sini. Suara serak, bercampur dengan suara langkah kaki yang berat, terdengar dari luar pintu. Suara serak, bercampur dengan suara langkah kaki yang berat, terdengar dari luar pintu. Sebelum Gu Chen sampai di pintu, pemilik suara itu mendobrak pintu. Pada saat itu, Gu Chen juga melihat penampilan pendatang baru itu dengan jelas. Ia memiliki perawakan orang biasa, dengan mata bulat yang menonjol dan dagu yang sedikit lebih lebar dari orang kebanyakan. Orang asing seperti itu akan meninggalkan kesan mendalam pada siapapun yang melihatnya sekali saja. Saat melihat Gu Chen, pendatang baru itu langsung berseru. Kamu adalah Gu Chen? Gu Chen mengangkat alisnya melihat provokator yang tiba-tiba muncul. Dengan begitu arogan, dia datang dan mendobrak pintu. Benar-benar ada orang yang tidak menghormati aturan sekte. Mendobrak pintuku? Gu Chen mengamati pendatang baru itu dan kau ini siapa? Anda harus memanggil saya kakak senior Hubin. Pria itu melebarkan matanya lebih jauh untuk menegaskan otoritasnya. Jadi, Anda pasti Gu Chen. Hari ini, saya di sini untuk menyampaikan pesan dari pemimpin kita, Gu Song. Dia mengatakan sudah cukup buruk bahwa Anda mencuri dan mempermalukan diri sendiri di klan, tetapi jangan mempermalukannya di sekte. Kau mencuri kepala Susa, dan dia memerintahkanmu untuk mengembalikan batu jiwa itu kepada kakak senior Susa sekarang juga. Senyum dingin dan penuh arti muncul di wajah Gu Chen saat dia menyipitkan mata dan berkata, siapa yang ada di sini? Ini hanya anjing kiriman Gu Song. Pantas saja ia tidak mengetuk pintu. Tidak heran bajingan Gu Song itu, setelah menggunakan cara-cara hina untuk masuk ke sekte, berhasil bertahan sampai sekarang. Ternyata dia kembali menjadi anjing orang lain. Dia benar-benar punya bakat menjadi anjing. Dia ingin aku memberikan batu jiwa kepada Susa? Bagaimana mungkin dia berpikir seperti itu? Kau, kembalilah dan beritahu bajingan itu bahwa jika dia ingin menjadi anjing orang lain, biarkan saja. Aku, Gu Chen, tidak tertarik. Gu Chen terlalu malas untuk memperhatikan Hubin, dan melambaikan tangannya seolah mengusir lalat, menyuruh pihak lain untuk pergi. Bajingan itu diam-diam memberitahu tanah leluhur, menyebabkan Lin Tianyu mengeluarkan jiwa bela dirinya. Kita bahkan belum menyelesaikan urusan dengannya, dan dia sudah mencoba menggunakan batu jiwa yang didapatnya untuk menjilat Susa. Sekalipun dia belum menggunakan semua batu jiwa, dia tidak akan menawarkannya kepada Susa. Hubin menyeringai, menatap dingin ke arah Gu Chen, dan berkata, dasar bajingan, kau mencari kematian. Beraninya kau menghina bos kami. Orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi bagaimana kau bisa masuk ke sekte itu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sudah cukup buruk kau menggunakan cara-cara hina untuk masuk ke sekte. Tapi kau juga melakukan pencurian kecil-kecilan dan mencuri kepala Susa, dan kau masih belum mengembalikannya kepadanya? Beraninya kau menghina bos kami. Apa kau tidak tahu siapa Susa? Jika bukan karena bos kami Gu Song, dia pasti sudah mengejarmu sejak lama. Aku dengar kemarin di depan tetua Suli, kau memfitnah Susa, mengatakan bahwa kepala Qiu Tianlang adalah milikmu. Dengan kekuatanmu yang lemah, bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Bukankah kau bilang kepala itu milikmu? Karena kau memiliki kekuatan itu, beranikah kau ikut denganku ke arena hidup dan mati? Begitu Anda melangkah ke panggung hidup dan mati, nasib Anda berada di tangan surga, dan tidak seorang pun dapat ikut campur. Hubin menyelesaikan ucapannya dengan cepat, merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Dia semakin mengagumi dirinya sendiri atas kecerdasannya, berhasil memaksa pihak lain ke posisi sulit hanya dengan beberapa kata. Sehingga sulit baginya untuk menolak sampai ke tahap hidup dan mati. Kau harus tahu, bos Gu Song sangat membenci Gu Chen karena bajingan itu mencuri kualifikasi kakaknya untuk masuk sekte Xuanming. Dia selalu terikat oleh aturan sekte dan tidak berani melawan bajingan itu. Jika masalah ini menyebabkan Gu Chen dipanggil ke arena hidup dan mati, dengan kultivasi saya di tingkat ke-7 alam rodaki, saya pasti akan membunuh Gu Chen dengan mudah. Lalu bagaimana status saya di hadapan bos Gu Song akan meningkat? Memikirkan hal itu, pupil mata Hubin menyempit, dan ekspresi puas muncul di wajahnya saat dia berkata, dasar anjing, berani atau tidak? Arena hidup dan mati. Mendengar keributan di luar, Wudong buru-buru keluar dari ruangan.
Ketika mendengar bahwa Hu Bin ingin mengajak Gu Chen ke arena hidup dan mati, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Saudaraku, kau tidak boleh setuju. Hanya satu orang yang akan selamat setelah melangkah ke arena hidup dan mati." Sekte tersebut memiliki aturan bahwa jika penantang tidak setuju, penantang tidak dapat secara paksa menyeret mereka ke arena. Diam. Hu Bin dengan kasar menyela penjelasan Wudong. Gu Chen adalah murid yang baru diinisiasi, dan dia mungkin tidak mengetahui aturan sekte ini. Aku ingin menggunakan ini untuk memprovokasi Gu Chen ke arena hidup dan mati, tetapi aku tidak menyangka Wudong akan keluar dan menghentikanku. Dia menunjuk Wudong sambil terkekeh pada Gu Chen. Sekte ini memang memiliki aturan seperti itu. Seorang pengecut sepertimu tidak akan mampu. Karena kau menantang maut, mata Gu Chen menjadi dingin. Kalau begitu aku akan pergi ke arena hidup dan mati dan membunuhmu. Hu Bin menatap Gu Chen dengan heran, tidak menyangka pihak lain akan setuju untuk pergi ke arena dengan begitu mudah, dan dengan begitu cepat memberinya kesempatan untuk memberikan kontribusi. Gu Chen melirik senyum lebar di mata Hu Bin dan merasakan hawa dingin di hatinya. Karena pihak lain berani menantangnya ke arena hidup dan mati, itu berarti Hu Bin meremehkannya. Ketika berhadapan dengan seseorang yang datang untuk membuat masalah, meremehkan Anda, dan menginginkan nyawa Anda, hanya ada satu hasil: bunuh mereka. Sesuai aturan sekte, setelah kau setuju, kau tidak bisa mengingkari janji. Aku akan menunggumu di arena hidup dan mati. Hu Bin melirik Gu Chen dengan dingin dan melangkah menuju arena hidup dan mati. Wudong meraih pergelangan tangan Gu Chen dan berkata dengan cemas dengan suara berat, "Seharusnya kau tidak menyetujuinya." Gu Chen menepuk bahunya dan menghiburnya, "Jangan khawatir." Kemudian, dia melangkah menuju arena hidup dan mati. Wudong melihat sekeliling dengan cemas, alisnya berkerut dalam. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan Si sekarang? Meskipun dia percaya diri, Hu Bin mungkin juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Tidak mungkin. Aku juga akan ikut. Jika benar-benar terjadi sesuatu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantu Laugu. Wudong menggertakkan giginya dan melangkah mengejarnya. Arena hidup dan mati terletak di kaki sebuah gunung kecil di dalam wilayah sekte tersebut. Ketika dendam dan permusuhan di antara para murid mencapai titik di mana harus diselesaikan melalui hidup dan mati, para murid biasanya akan pergi ke arena hidup dan mati untuk berduel sampai mati. Begitu kau melangkah ke arena hidup dan mati, nasibmu berada di tangan surga, dan bahkan para tetua sekte pun tidak dapat ikut campur. Oleh karena itu, mereka yang melangkah ke arena hidup dan mati semuanya adalah murid-murid dengan kekuatan yang serupa. Sebaliknya, jika perbedaan kekuatan antara Anda dan lawan terlalu besar, naik ke sana bukan lagi duel, melainkan misi bunuh diri. Arena hidup dan mati. Biasanya, bahkan jika para murid memiliki konflik, mereka akan menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan baik. Siapa yang akan pergi ke arena hidup dan mati tanpa alasan? Tetapi di sini, selama seseorang berdiri di atasnya, itu akan dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Hari ini, Hu Bin berdiri di panggung hidup dan mati, tangan bersilang, merasa seolah-olah dialah pusat perhatian seluruh sekte. Dia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Saat melihat Gu Chen muncul, Hu Bin memberi isyarat kepadanya sambil tersenyum dan berkata, "Gu Chen, bukankah kau bilang kau membunuh Qiu Tianlang? Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau membunuhku." "Hu Bin, apakah dia Gu Chen, orang yang mencuri barang-barang susah?" Para murid yang menyaksikan masih merenungkan siapa lawan Hu Bin ketika mereka mendengar teriakan Hu Bin dan mengikuti pandangannya. Dengan cepat tertuju pada Gu Chen, yang sedang berjalan ke arah mereka. Beraninya dia mencuri barang-barang susah. Aku dengar dia mencurinya lalu menyangkalnya. Bukankah itu sama saja mencari masalah? Dia mencuri barang-barang susah, jadi meskipun susah membencinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aturan sekte, selama dia tidak setuju untuk pergi ke arena hidup mati dengan susah, dia tidak akan mati. Siapa sangka? Dia benar-benar setuju untuk pergi ke arena hidup mati bersama Hu Bin? Meskipun kultivasi Hu Bin jauh lebih rendah daripada susah, dia setidaknya telah mencapai tingkat ke-7 alam rodaki. Dia hanyalah murid yang baru diinisiasi, dan paling banter dia berada di tingkat ke-6 alam rodaki. Ini bunuh diri. Para murid yang menyaksikan kejadian itu menghela napas dan menggelengkan kepala. Gu Chen mengabaikan ejekan dan tatapan dingin orang-orang di sekitarnya, dan bahkan semakin tidak ingin menjelaskan masalah kepala-kepala yang terpenggal itu kepada mereka. Sejak kehilangan jiwa ilahi tertingginya, Gu Chen tahu betul bahwa menjelaskan apapun kepada mereka adalah sia-sia. Bahkan jika mereka tahu dia benar, itu tidak akan berpengaruh. Kekuasaan adalah satu-satunya prinsip sejati. Dia memanjat pagar pembatas ke platform hidup dan mati. Hu Bin memperhatikan cara Gu Chen memasuki arena dan tak kuasa menahan senyum sinisnya. "Kau bahkan tidak bisa melompat ke arena pertarungan hidup dan mati. Namun kau berani datang dan bertarung? Aku sangat berterima kasih atas kepercayaan yang kau berikan padaku." Gu Chen melangkah ke arena hidup dan mati, dan Hu Bin tidak lagi takut dia akan melarikan diri. Senyum puas yang telah lama dia tahan akhirnya meledak pada saat ini. "Bodoh. Apa kau pikir aku bisa memberitahumu bahwa aku adalah roda ke-7 alam rodaki?
7 roda? Gu Chen menyipitkan matanya, senyum mengejek teruk di bibirnya. Bahkan seekor babi beratnya jauh lebih besar dariku. Dan tetap saja ia tak bisa lolos dari menjadi santapanku. Kerumunan di bawah arena langsung tertawa terbahak-bahak, dan wajah Hubin langsung muram. Bagaimana mungkin mereka membandingkannya dengan seekor babi? Hukuman mati di pengadilan. Hubin meraung dan tiba-tiba menggenggam gagang pedangnya. Apalagi seorang murid yang baru diinisiasi seperti Gu Chen, bahkan mereka yang telah berada di sekte selama lebih dari setengah tahun pun tidak akan berani bertindak gegabah di hadapannya yang berada di tingkat ketujuh alam roda Qi. Anak ini sangat sombong dan bodoh, dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal itu. Dengan dorongan kuat ke atas dari lengan kanannya, pedang panjangnya terhunus. Kilatan menyilaukan dari bilah pedang, disertai dengan suara desir yang tajam. Seketika memperkuat auranya, dan ekspresi puas kembali muncul di dahinya melihatku menghunus pedangku dan mati oleh pedangku adalah suatu kehormatan bagimu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hubin mencondongkan tubuh ke depan dan menerjang keluar seperti ceetah yang memburu mangsanya. Pedang panjangnya bergetar dan mengeluarkan suara melengking saat ia membidik Gu Chen. Serangan pedang Hubin yang cepat membuat banyak penonton mengerutkan kening, diam-diam memperkirakan bahwa mereka mungkin tidak bisa menghindarinya. Di mata Gu Chen, pedang cepat Hubin bersinar terang, 6 roda energi di tubuhnya berputar cepat, kelima jarinya mencengkeram pedang tanpa bayangan dengan erat, dan dia melangkah setengah langkah ke depan secara diagonal untuk menghadapinya. Dia menebas pedang dari atas, meninggalkan bayangan pedang yang kabur di udara. Mereka datang dari belakang tetapi berhasil menyalip yang lain. Pedang Hubin sangat cepat. Pisau Gu Chen bahkan lebih cepat. Pedang itu menciptakan bayangan dingin dan berkilauan di udara, dan kekuatan yang terpancar dari bilahnya menyelimuti dahi Hubin, menyebabkan kulitnya menegang dan mengerut di seluruh tubuhnya. Tidak bagus. Jantung Hubin berdebar kencang. Bagaimana mungkin ada pisau secepat ini di dunia? Dia mengangkat pedang panjangnya seolah-olah untuk menghentikan bilah yang jatuh, hanya untuk menemukan bahwa bilah yang dihantam pedangnya yang terangkat itu tidak lebih dari bayangan bilah yang tak berujung dan realistis. Pisau yang sebenarnya sudah berada di lehernya. Bilah es itu memberikan sensasi dingin terakhir pada lehernya, dan kemudian rasa sakit yang menyiksa itu dengan cepat menghilang, tidak memberinya kesempatan untuk berteriak sebelum kepalanya jatuh ke tanah. Kematian terkadang bisa datang begitu cepat dan tiba-tiba. Sebelum kehilangan kesadaran sepenuhnya, Hubin melihat tubuhnya sendiri, yang berdiri di sana tanpa kepala. Air menyembur keluar dari lehernya seperti mata air. Kepala itu, yang kini sudah berhenti berguling, masih menyimpan kegembiraan karena telah membunuh Gu Chen. Tubuhnya terhempas ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Baru di saat-saat terakhir sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Hubin menyadari satu hal, pedangnya sama sekali tidak berguna. Bagaimana mungkin pisau bisa secepat ini? Diliputi kebingungan dan kebencian, Hubin kehilangan nyawanya. Pisau yang sangat cepat. Para murid yang menyaksikan kejadian itu tetap memusatkan perhatian mereka pada Hubin, yang baru saja menghunus pedangnya. Dengan kekuatan Hubin, dia bahkan tidak perlu menggunakan pedangnya untuk membunuh seorang murid yang baru diinisiasi. Menurut mereka, selama Hubin menghunus pedangnya, Gu Chen, yang berdiri di hadapannya, pasti akan terbunuh. Pada saat itu juga, sesosok figur, disertai embusan angin, melesat melewati mereka, dan dengan kilatan cahaya dingin, kepala Hubin terpenggal. Bagaimana mungkin teknik pedang yang begitu cepat dan misterius bisa ada di dalam sebuah sekte? Wow! Itu sangat cepat. Mereka benar-benar membunuhnya sebelum tingkat ketujuh alam roda Qi sempat bergerak. Kecepatan mereka sungguh luar biasa. Melihat ke arah di mana pedang itu berkelebat, Gu Chen telah menyampirkan kembali pedang tanpa bayangan ke punggungnya dan berbalik untuk meninggalkan panggung. Melihat sosok Gu Chen yang pergi, semua orang terkejut dan terdiam untuk waktu yang lama. Barusan, semua orang mengatakan bahwa Gu Chen bukanlah tandingan Hubin dan bahwa Hubin akan mengurusnya dengan cara tertentu. Namun, hanya dalam sekejap prediksi bahwa Gu Chen, yang tampak begitu rentan, pasti akan dibunuh oleh Hubin, terbantahkan. Hubin membunuh Gu Chen tanpa benar-benar mengancamnya. Apakah ini benar-benar murid yang baru diinisiasi? Apakah gerakan pedang secepat kilat itu teknik rahasia keluarganya? Gu Chen perlahan berjalan turun dari arena pertarungan hidup dan mati dan menghampiri Wudong. Wudong menelan ludah sambil menatap Gu Chen. Duel di arena hidup dan mati berbeda dengan membunuh makhluk aneh. Makhluk aneh tidak terlalu cerdas dan tidak tahu kapan pembunuhnya akan menggunakan jurus mematikan, sehingga mereka menjadi mangsa yang mudah. Namun, hal itu berbeda dengan manusia. Lawan dapat melakukan serangan balik dan juga mengantisipasi gerakan. Secara khusus, Gu Chen tidak boleh menggunakan 8 langkah terpencil dengan sembarangan. Wudong sangat takut Gu Chen bukanlah tandingan Hubin, dan dia siap untuk secara paksa melanggar aturan sekte dan menyerbu arena. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Hubin bahkan tidak mampu melakukan satu gerakan pun melawan Gu Chen. Kau benar-benar pantas menjadi saudaraku, Wudong. Wudong menepuk bahu Gu Chen dan berkata sambil tersenyum sederhana. Saudaraku, hanya dalam waktu lebih dari 10 hari,
Kau telah menguasai manual pedang tanpa bayangan yang belum sempurna hingga mencapai level ini. Bab yang belum lengkap dari pedang tanpa bayangan, sungguh layak dipersiapkan untuk seorang jenius sepertimu. Gu Chen hanya bisa tersenyum kecut, tak bisa berkata-kata. Dari segi bakat, dia bukan tandingan Qiu Tianlang. Untungnya, benih jiwa di dalam dirinya cukup untuk menutupi kekurangan itu. Wu Do menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari situ dan berkata, ada air terjun tepat di belakang gunung sekte. Konon, berlatih jurus pedang tanpa bayangan yang belum lengkap di air terjun itu dapat mempercepat kultivasi. Mengapa kau tidak pergi ke sana dan mencobanya? Mata Gu Chen berbinar. Dia biasa berlatih di bawah air terjun dan tahu betul bahwa berlatih di bawah air terjun dapat meningkatkan kemampuan kultivasinya. Bayangan yang dihasilkan oleh pedang tanpa bayangan dapat membuat berat pedang tanpa bayangan bervariasi. Jika pedang ini dapat digunakan dengan mudah di air terjun, Lu Zhan pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Ketika Gu Chen dan Wu Do memasuki ruangan, mereka melihat Su Jingdan sedang merawat beberapa ahli bela diri. Kamu hanya terkena demam tifoid, tidak serius. Minumlah obat yang kuberikan ini dalam 2 dosis dengan air hangat, dan kamu akan sembuh. Su Jingdan menyerahkan obat yang terbungkus rapi kepada seorang murid yang wajahnya pucat dan berkeringat deras. Murid itu dengan gembira menerima bungkusan obat, memberikan beberapa butir pasir jiwa kepada Su Jingdan, dan berterima kasih padanya, sambil berkata, Dr. Su, ini adalah hadiahmu. Pasir jiwa mengandung sangat sedikit kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam 1 atau 2 batu jiwa beberapa kali lipat lebih besar daripada kekuatan jiwa yang terkandung dalam 1 atau 2 pasir jiwa. Su Jingdan mengambil pasir jiwa yang telah dikumpulkannya dari kunjungan medisnya sejak pagi dan memberikannya kepada Gu Chen, sambil berkata, seharusnya ada sekitar 1 ons pasir jiwa ini. Ini dia. Kau tidak menginginkannya? Gu Chen menatap Su Jingdan dengan bingung. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam pasir jiwa jauh lebih kaya, puluhan kali lipat, daripada energi spiritual di dunia. Su Jingdan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai penyembuh spiritual, pada dasarnya kita tidak membutuhkan hal-hal ini. Kita hanya perlu memahami khasiat tanaman obat untuk meningkatkan kultivasi kita. Oleh karena itu, saya dapat memberikan Anda pasir jiwa yang biasanya saya dapatkan dari merawat pasien. Gu Chen mengambil pasir jiwa dan tertawa canggung. Aku tidak pernah menyangka bahwa tabib roh bisa menjadi sumber penghasilan besar bagi para praktisi bela diri. Su Jingdan mengedipkan mata indahnya, memutar bola matanya ke arah Gu Chen, dan menunjukkan ekspresi bangga seperti seorang gadis kecil. Aku akan berguna suatu saat nanti. Kau akan lihat. Tapi pasir jiwa tidak diberikan kepadamu begitu saja. Kau harus menyediakan banyak ramuan spiritual agar aku bisa memahaminya. Mereka juga perlu melindungi saya di saat-saat normal. Dan ketika saya membutuhkan promosi, mereka perlu mengajak saya bersama mereka. Tunggu. Gu Chen mengulurkan tangannya, menyela, selain melindungimu, aku juga harus menyediakan sejumlah besar ramuan spiritual untukmu. Bukankah aku akan berada dalam posisi yang sangat? Su Jingdan cemberut, memutar matanya lagi dengan tatapan licik, dan berkata, kalau tidak, lalu apa? Kau pikir menjadi penyembuh spiritual pribadi hanyalah sebuah gelar? Jika kau tidak memberiku ramuan spiritual, bagaimana aku bisa meningkatkan kultivasiku? Apakah kau ingin aku menjadi penyembuh menyedihkan yang bahkan tidak mampu membeli ramuan? Su Jingdan menatap Gu Chen dengan mata iba, sepenuhnya menampilkan keindahan lembut seorang wanita. Bahkan orang yang paling keras hati pun akan melunak melihatnya seperti ini. Ya, saudaraku. Bagaimana bisa kau membiarkan Su Jingdan menjadi tabib menyedihkan yang bahkan tidak mampu membeli obat spiritual? Jangan sampai aku, Wu Dong, meremehkanmu. Wu Dong malah memperkeruh keadaan, sambil memasang wajah angkuh. Gu Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Kapan kedua orang ini akhirnya berada di pihak yang sama? Sebenarnya, kalau boleh jujur, sayalah yang diuntungkan, kata Gu Chen sambil menggaruk kepalanya. Tolong jaga saya di masa depan. Haha, kau memang kakakku yang baik. Wu Dong meletakkan tangannya di bahu Gu Chen. Su Jingdan berkata sambil tersenyum lebar. Aku tahu kakakku adalah yang terbaik. Di balik gunung sekte tersebut, terdapat air terjun besar setinggi ribuan kaki, yang sangat bermanfaat untuk mengolah manual pedang tanpa bayangan yang belum sempurna. Keesokan paginya, Gu Chen pergi ke air terjun di gunung bagian belakang. Sepanjang perjalanan, banyak orang menatapnya dengan tatapan aneh. Dia Gu Chen, orang yang mencuri kepala susah, pergi ke arena hidup dan mati, dan mengalahkan Hu Bin dalam satu gerakan. Benarkah itu dia? Dengan status susah, bukan hanya di antara murid luar, tetapi bahkan di antara murid dalam, tidak ada yang berani memprovokasinya. Namun dia mencuri kepala susah. Apakah dia benar-benar murid pemula? Kita sebaiknya menghindari terlibat dengan orang-orang seperti ini. Terlepas dari diskusi tersebut, orang-orang ini tidak berani mendekati Gu Chen, dan Gu Chen pun tidak mempedulikan mereka. Lalu dengan cepat berjalan menuju air terjun. Kreak! Kreak! Seorang murid dengan alis berbentuk huruf V terbalik dan wajah yang tampak garang, mengayunkan kepalanya ke belakang seperti ular saat mendekati Gu Chen.
Seperti yang diharapkan dari sekte Xuanming, Gu Chen diam-diam mengagumi cara berjalan aneh pihak lain. Bahkan di jalan, seseorang sedang berlatih teknik gerakan. Lebih baik membiarkannya lewat, tidak baik mengganggu kultivasi seseorang. Lawannya mengerutkan kening, lalu terhuyung ke kiri dan ke kanan saat ia menyerbu ke arah Gu Chen, yang baru saja menghindar. Apa ini? Pikiran Gu Chen berpacu saat ia dengan cepat mempertimbangkan situasi tersebut. Ada jalan yang begitu lebar di sampingnya. Bahkan jika orang lain itu sedang berlatih teknik gerakan mereka tidak mungkin bisa berada di depannya dengan lintasan yang bergoyang seperti itu. Ia harus memberi jalan kepada orang lain dan memberi jalan bagi mereka. Tidak mungkin ia menghalangi jalan mereka. Orang lain itu bahkan berlari ke arahku. Hanya ada satu kemungkinan. Orang itu ada di sini untuk membuat masalah. Menyadari bahwa lebih baik menghindari masalah, Gu Chen sekali lagi memilih untuk mundur. Yang mengejutkannya, ketika dia bergerak ke kiri, pihak lain juga bergerak ke kiri. Ketika dia bergerak ke kanan, pihak lain juga bergerak ke kanan. Saat itu, pendatang baru itu menatapnya dengan mengancam dan mengumpat. Kau mau mati? Berani-beraninya kau menghalangi jalanku. Wajah Gu Chen berubah dingin. Dia sudah menghindari orang itu 3 kali. Dan orang ini masih berani datang dan memprovokasinya? Siapa yang mengirimnya? Dia menatap tajam orang lain itu dan berkata, apakah kau gila? Kau berani mengutukku. Tak seorang pun di daerah ini berani mengutukku, Zhu Xiao. Apa kau ingin mati? Zhu Xiao menunjuk langsung ke Gu Chen. Gu Chen mencibir dan bertanya dengan belak-belakan, kau ingin pergi ke arena hidup dan mati, begitu? Arena hidup dan mati? Zhu Xiao tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya dan berkata, bukankah pergi ke arena hidup dan mati agak merepotkan? Akan kurus kau, dasar sampah, di sini juga. Jika kau membunuh sesama muridmu alih-alih pergi ke arena hidup dan mati, kultivasimu akan dihapus dan kau akan dikeluarkan dari sekte. Gu Chen mencibir. Apakah orang ini sudah gila? Kau menyerangku duluan, aku akan membunuhmu di sini juga. Ini bahkan tidak melanggar aturan sekte. Dengan raungan, Zhu Xiao melangkah maju dengan kecepatan kilat, telapak tangannya setajam pisau, dan dengan tegas menebas Gu Chen. Sekte itu memiliki aturan yang ketat, yang bahkan Busong pun tidak berani melanggarnya. Dia meminta Hubin untuk mengajakku ke arena hidup mati. Orang ini tidak pergi ke arena hidup mati tetapi menyerangku secara langsung. Dia pasti memiliki tokoh kuat yang melindunginya. Gusong tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Sejak aku bergabung dengan sekte ini, satu-satunya orang yang kusakiti selain dia adalah Susa. Benarkah itu dia? Mengingat sikap arogan Susa saat mencuri poin darinya, Gu Chen semakin yakin bahwa orang ini pasti dia. Sungguh orang yang licik. Aku tidak menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggungku. Tetapi karena kau datang mencari masalah, jangan salahkan aku. Gu Chen membungkukkan bahunya dan menegakkan punggungnya, melayangkan pukulan dahsyat untuk menangkis serangan telapak tangan Zhu Xiao. Kekuatan dahsyat itu bertabrakan dengan keras, seketika membuat Zhu Xiao terpental. PFFT. Seteguk darah menyembur dari mulut Zhu Xiao. Tangan yang menebas itu melengkung dengan cara yang aneh, jelas menunjukkan bahwa tulangnya telah patah. Gu Chen mendekat, ketika tiba-tiba 4 orang muncul dari hutan dan meraung padanya. Beraninya kau? Kau berani menyerang sesama muridmu bahkan sebelum melangkah ke arena hidup dan mati? Apa kau benar-benar berpikir kami, anggota Aula Penegakan Hukum, hanya ada di sana untuk makan gratis? Keempat pria itu memiliki karakter berwarna hitam di dada mereka, yang merupakan simbol dari Balai Penegakan Hukum. Aula Penegakan Hukum? Gu Chen melirik keempat orang itu dengan ekspresi dingin. Mengapa orang-orang ini harus muncul di waktu seperti ini? Bukankah ini terlalu kebetulan? Dia menoleh untuk melihat Zhu Xiao, yang terbaring di tanah, dan melihat bahwa Zhu Xiao yang terluka itu tersenyum licik. Bahkan orang bodoh pun akan tahu apa yang telah terjadi. Salah seorang murid dari Aula Penegakan Hukum mengeluarkan sebuah buku kecil dan menulis sambil berteriak seorang murid yang baru diinisiasi berperilaku buruk dan memukuli sesama murid di dekat air terjun. Memukuli? Gu Chen mencibir dan membalas, kakak senior dari Aula Penegakan Hukum, bukankah tulisanmu agak berlebihan? Zhu Xiao yang menyerang duluan, tapi dia kalah dan aku menjatuhkannya ke tanah. Bagaimana bisa itu dianggap aku memukulinya? Apakah itu berarti jika dia memukulku dan aku hanya menerima pukulan itu tidak akan dianggap memukulinya? Seorang murid dari Aula Penegakan Hukum dengan hidung mancung dan bibir agak tebal mengayunkan lengan bajunya dengan kuat dan berteriak dingin, kelancaran. Aku, Luming, selalu adil dalam menegakkan hukum. Aku tidak melihat Zhu Xiao memukulmu, aku hanya melihatmu memukul Zhu Xiao. Seandainya kami datang terlambat sedetik pun, Zhu Xiao pasti sudah mati di tanganmu. Bukankah itu lebih serius daripada dipukuli? Pada saat itu, Gu Chen benar-benar yakin bahwa dia telah ditipu, dan bahwa tipuan itu dilakukan oleh orang-orang dari Aula Penegakan Hukum. Aula Penegakan Hukum Sekte Xuanming benar-benar kotor. Kata Gu Chen sambil tertawa mengejek, sungguh contoh penegakan hukum yang tidak memihak. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, jika saya yang dipukuli,
Apakah Anda akan datang? Lu Ming melangkah maju, menengadahkan kepalanya hingga wajahnya hampir menyentuh langit, sebelum berkata, tentu saja. Betapa cepatnya. Bibir Gu Chen melengkung membentuk senyum dingin. Kau bahkan belum menyelidiki seluk-beluk masalah ini sebelum menarik kesimpulan seperti itu. Aku ingin bertanya, dari mana datangnya objektivitasmu dalam penegakan hukum? Kau bahkan bilang akan datang kalau aku dipukuli. Kurasa kalau kau datang nanti, kau akan membantu Ju Xiao memukuliku. Saat Lu Ming memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menangkap Gu Chen, dia berkata dengan nada mengejek, kau telah memfitnah balai penegakan hukumku, yang merupakan kejahatan serius lainnya. Aku tidak peduli mau kau terima atau tidak, karena kau telah memukul seseorang, kau akan dikurung di penjara bawah tanah selama 10 hari. Ju Xiao juga akan dikurung, tetapi di ruangan yang berbeda. Senyum Gu Chen semakin dingin. Orang-orang ini benar-benar telah merencanakan ini dengan baik. Jika aku melawan di sini, itu akan menjadi tindakan pembangkangan terang-terangan terhadap tim penegak hukum, dan kemudian siapapun di seluruh sekte dapat datang dan membunuhku. Jika itu terjadi, saya akan benar-benar tamat. Dia tidak bisa menahan diri. Gu Chen berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Aturan sekte selalu terperinci, dan untuk mencegah murid manapun dituduh secara salah oleh tim penegak hukum, mereka secara khusus menetapkan 3 ujian untuk membersihkan nama baik. Setelah seorang murid dituduh secara salah dan telah dihukum, mereka dapat mengajukan banding secara paksa. Selama mereka melewati 3 ujian, seorang penatua disiplin akan muncul untuk membantu membersihkan nama mereka dan menghukum anggota tim penegak hukum yang dengan sengaja mencelakai orang lain. Memikirkan hal itu, Gu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, apakah kau tidak takut aku akan lulus ketiga ujian itu? Diamlah. Seorang murid dari aula penegakan hukum yang menghampiri Gu Chen menghunus pedangnya dan berteriak, aku khawatir kalian tidak akan berhasil melewati 3 ujian. Jika 10 dari kalian, sampah masyarakat, ikut, 10 dari kalian akan mati. Gu Chen mengawasi anggota tim penegak hukum dengan waspada, mencegah mereka melancarkan serangan mendadak, sambil melirik Ju Xiao yang sedang mengejek dari belakangnya, sebelum melangkah maju. Kita telah dikalahkan kali ini. Semua omelan dan omelan itu akan sia-sia. Jika kau seorang pria, akui saja. Itu adalah kecerobohanku sendiri. Aku telah dikalahkan. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Dan sementara aku menunggu hukuman berakhir, aku akan menghadapi 3 persidangan dan membalas dendam. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju penjara bawah tanah yang pernah ia dengar tetapi belum pernah dilihatnya. Ruang bawah tanah adalah tempat di mana sebuah sekte menghukum murid-murid yang telah melakukan kesalahan, tetapi tidak sampai pada tahap pengusiran. Sebagian dibawa masuk karena mencuri, sebagian karena gagal menyelesaikan misi sekte mereka, dan sebagian lagi karena menindas murid-murid lain. Oleh karena itu, ruang bawah tanah itu memiliki sisi baik dan buruk, dan tidak ada seorang pun yang ingin pergi ke tempat seperti itu. Di dalam sel yang berisi 25 orang, seorang murid dari aula penegakan hukum dengan huruf di dadanya dengan hikmat berkata kepada semua orang sebentar lagi, seorang bernama Gu Chen akan datang. Pria itu telah menyinggung Susah. Susah telah angkat bicara jika kau memperlakukan dia dengan baik, dia akan membantumu dan mengurangi hukumanmu. Apakah kau mengerti? Dimengerti. Orang-orang di dalam sel itu langsung berdiri dengan penuh semangat. Hampir semua orang di sini pernah mengalami tahap dibuli. Inilah yang paling mereka sukai, terutama karena memukuli seseorang dapat mengurangi hukumannya. Mengapa mereka tidak senang dengan hal itu? Masuk. Lu Ming membawa Gu Chen ke sel yang paling banyak dihuni orang, lalu pergi sambil tersenyum licik. Begitu Gu Chen memasuki sel, para murid yang tadi berjongkok di dekat dinding tiba-tiba mengerumuninya. Masing-masing dari mereka, dengan seringai jahat, bertanya, bagaimana kau bisa masuk? Aku dijebak dan dipenjara di sini. Jawab Gu Chen dingin, sambil mengamati situasi di seluruh sel. Seorang murid bertubuh kekar dengan bekas luka di wajahnya mencibir. Dijebak? Sialan? Siapa di antara kalian di sini yang tidak dijebak? Katakan padaku, apakah kalian semua mengira aku, Sanjian, tidak dijebak? Benar sekali. Bosan juga dijebak. Gu Chen memandang kerumunan yang bermusuhan itu dan berkata dengan tenang. Saya mengerti peraturan penjara, dan saya tidak akan memprovokasi kalian. Lumayan. Kau cukup jago dalam hal ini. Sanjian, yang memiliki bekas luka di wajahnya, menepuk bahu Gu Chen dan menunjuk ke seorang pria botak dengan rantai di kakinya di sudut ruangan, sambil berkata, Nak, lihat itu? Itu bos kita, Kakak Dao. Jika kau ingin keluar dari sini hidup-hidup, sebaiknya kau bersikap baik. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. Setelah mengatakan itu, Sanjian, yang memiliki bekas luka di wajahnya, memimpin yang lain kembali ke dasar tembok, di mana Gu Chen menemukan tempat kosong untuk bermeditasi dan berlatih. Sekitar tengah hari, para murid dari Balai Penegakan Hukum yang bertugas mengantarkan makanan membawanya masuk. Saat Gu Chen mengambil sumpitnya, Sanjian tiba-tiba berlari menghampirinya, mengulurkan tangannya yang kotor, dan merebut makanannya.
Sebelum tangan itu sempat menyentuh mereka, Gu Chen menyingkirkan makanan tersebut. Kau mencari masalah, ya? Wajah San Jian memerah, dan pipinya yang penuh bekas luka tampak sangat garang. Apakah aku yang mencari masalah? Gu Chen mengerutkan kening dan membalas, kau mencuri makananku, jadi katakan padaku, apakah aku yang mencari masalah, atau kau yang mencari masalah? Senyum akhirnya muncul di wajah San Jian. Dia telah menemukan alasan untuk memukul seseorang. Bagus sekali. Kau pikir kau tahu aturan mainnya? Kau masih baru di sini dan belum tahu. Bukankah seharusnya kau menunjukkan rasa hormat kepada bos? Beraninya kau membantahku? Kau pikir aku tidak akan berani macam-macam denganmu? San Jian, sambil mengumpat, mengambil batu bata dari tanah dan menghantamkannya langsung ke kepala Gu Chen. Hukuman mati di pengadilan. Gu Chen mengucapkan dua kata dengan gigi terkatup rapat. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi bukan berarti dia takut akan hal itu. Pria yang memiliki bekas luka itu terus-menerus membuat masalah baginya, terutama dengan memukulnya menggunakan batu bata. Jika dia tidak melawan, bukankah dia akan diintimidasi oleh semua orang di sini? Dengan kepalan tinju, dia menyerbu ke arah batu bata milik pria yang memiliki bekas luka itu. Ledakan. Sebelum hantaman dahsyat itu, batu bata tersebut rapuh seperti tahu. San Jian bahkan tidak sempat bereaksi sebelum kaki Gu Chen mendarat di perut lawannya. Kekuatan dahsyat itu seketika membuat San Jian terlempar membentuk huruf V, dan tubuhnya terdorong ke belakang oleh daya ledak tersebut, membentur dinding dengan keras dan menimbulkan banyak debu dan kerikil. Satu tendangan, San Jian berbusa di mulut dan roboh ke tanah, tak berdaya, kehilangan kemampuan bertarungnya. Melihat ini, kakak Dao, yang sedang makan di pojok, membanting mangkuk nasinya dan meraung. Sialan, tangkap dia. Orang-orang lain yang sedang berjongkok di dekat tembok sambil makan, semuanya mengambil senjata mereka dan bergegas menuju Gu Chen. Ini bukan pertarungan maut. Jika Anda menggunakan pedang tanpa bayangan untuk membunuh seseorang, Anda akan celaka di sini. Gu Chen tidak menggunakan pedang tanpa bayangan. Sebaliknya, dia menyalurkan kekuatan serangan petir ke seluruh tubuhnya, melepaskan kekuatan penuh dari 7 roda cakranya, dan langsung menyerbu kerumunan. Bang bang bang, kepalan tangan beradu, sosok-sosok berhamburan kemana-mana. Gu Chen tidak perlu menyembunyikan apapun di tengah kerumunan, dan menyalurkan semua frustrasinya karena diserang secara mendadak ke dalam tinju dan kakinya. Pertahanan? Tidak perlu. Pukulan dan tendangan orang-orang ini tidak mematikan. Terluka? Benih jiwa. Sembuhkan aku. Frustrasi karena kalah taktik, Gu Chen bertarung dengan penuh semangat, mengabaikan semua rasionalitas dan menerapkan strategi konfrontasi langsung. Gaya bertarung yang brutal dan tanpa ampun mengakhiri pertempuran dengan sangat cepat. Benih jiwa Gu Chen menyembuhkan luka yang dideritanya, dan melihat orang-orang yang tergeletak di tanah, rasa frustrasi di hatinya sangat berkurang. Setelah menghela napas panjang, Gu Chen bahkan mempertimbangkan untuk berterima kasih kepada mereka yang telah mencoba menindasnya. Aduh, lenganku patah? Kenapa sakit sekali? Aku jelas-jelas memukul lengannya barusan, jadi kenapa dia baik-baik saja tapi lenganku patah? Dan kakiku? Aku jelas-jelas menendangnya di dada. Kenapa dia sama sekali tidak terluka? Orang-orang ini, sambil menyentuh lengan dan kaki mereka yang patah, meratap dan memandang Gu Chen seolah-olah dia adalah monster. Semua orang menyerang lebih dulu dan mengenai Gu Chen dengan tepat. Lalu mengapa justru merekalah yang terluka pada akhirnya? Sementara Gu Chen, yang terkena serangan, tidak terluka? Si botak Dao, yang tadinya bersandar di dinding sambil makan seolah tak terjadi apa-apa, meludahkan makanan di mulutnya, mengibaskan tangannya, melemparkan sumpitnya ke arah Gu Chen, lalu berdiri. Gu Chen dengan lihai menggeser tubuhnya ke samping, menghindari sumpit yang dilemparkan ke arahnya. Si botak pisau menatap dingin Gu Chen, menarik. Kau baru berada di sini kurang dari setengah hari, dan kau berani menyentuh saudaraku, Zhao Sandao. Sepertinya aku benar-benar perlu memberimu pelajaran. Dia berada di tingkat ke-9 alam rodaki. Ini adalah wilayahnya. Tidak ada seorang pun di sini yang memakai gelang kaki kecuali dia. Sekuat apapun seseorang, mereka akan bersikap sopan ketika melihat gelang kakinya. Orang baru ini memang luar biasa. Anak buahnya mencoba mengambil makanan yang mereka tawarkan sebagai upeti, dan dia tidak hanya menolak, tetapi juga melukai banyak anak buahnya. Provokasi semacam ini tidak boleh terjadi sekalipun. Jika terjadi sekali, akan terjadi lagi, dan lagi. Zhao Sandao menopang dirinya dengan kakinya, dan gelang kakinya mengeluarkan suara dentang yang nyaring. Melihat bahwa kakak Dao hendak bertindak, para bawahan yang berteriak kesakitan karena dipukuli tiba-tiba tersentak dan mengabaikan luka-luka mereka, mulai berteriak. Dasar bocah kurang ajar, berani-beraninya kau menyakiti kami? Kau akan mati. Kakak Dao berada di tingkat ke-9 alam rodaki. Tahukah kau mengapa dia memakai rantai di pergelangan kakinya? Itu karena dia terlalu kuat. Dengan satu serangan, meskipun kau tidak mati, kau akan terluka parah. Kau bisa menunggu saja sampai mati.
Zhao Sandao memutar lehernya dengan ekspresi puas di wajahnya. Tiba-tiba, kilatan dingin muncul di matanya, dan tinjunya yang kuat, seperti naga yang muncul dari laut, menghantam dengan ganas ke arah Gu Chen. Sudut yang rumit, pukulan yang dahsyat, seketika memblokir 3 jalur pelarian Gu Chen. Gu Chen mengangkat lengannya untuk menangkis, tinju dan lengannya bergemuruh saat menerima pukulan dari seniman bela diri 9 ronde. Untuk pertama kalinya, kakinya yang kokoh tak mampu mempertahankan keseimbangannya, dan ia terhuyung mundur beberapa langkah. Separuh tubuhnya terasa mati rasa akibat guncangan tersebut. Perbedaan tingkat kultivasi tidak bisa dijembatani oleh sambaran petir. Setidaknya tidak oleh sambaran petir Baming. Aku tidak bisa menggunakan jurus 8 kehancuran. Gu Chen meludahkan seteguk darah ke tanah, mengutuk dalam hati bahwa lingkungan ini tidak cocok untuk membunuh. Jika tidak, dia pasti bisa membunuhnya dengan jurus 8 kehancuran dan pedang tanpa bayangan. Zhao Sandao menggelengkan kepalanya beberapa kali. Ekspresi puas muncul di bibirnya. Sepertinya menghadapi orang-orang ini akan cukup mudah kali ini. Benih jiwa di dalam tubuh Gu Chen berdenyut dengan cepat, melepaskan gelombang demi gelombang kekuatan jiwa bela diri, memungkinkan tubuhnya pulih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zhao Sandao mengayunkan lengannya, yang kekuatannya terlihat jelas mengenai pakaiannya saat dia perlahan mendekati Gu Chen. Gu Chen menarik napas dalam-dalam, dan roda energi internalnya berputar cepat lagi. Ketika kakak Dao melayangkan pukulan, serangan petir kembali menghantamnya secara langsung. Kau benar-benar berani menantangku? Mata Zhao Sandao berkilat marah. Meskipun pukulan tadi tidak bisa membunuh Gu Chen, seharusnya itu membuatnya menyadari jurang perbedaan di antara mereka berdua. Siapapun yang menerima pukulan itu pasti akan berlutut dan memohon ampun. Anak ini memang luar biasa. Dia tidak hanya menolak mengakui kesalahannya, tetapi dia juga berani melawan. Sepertinya aku harus meningkatkan kekuatanku. Ledakan. Saat tinju mereka berbenturan, Gu Chen terhuyung mundur dan menendang, mengenai dada Zhao Sandao. Tubuhnya terlempar ke belakang, bercak darah merah terang muncul di bibirnya. Sakit. Kekuatan 9 alam bertabrakan langsung, dan Gu Chen merasa seolah seluruh lengannya akan patah. Dia mengaktifkan energi sejatinya untuk menstimulasi benih jiwa di dalam tubuhnya, dan dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya, darah dan ki yang bergejolak di dadanya akibat benturan itu dengan cepat mereda. Namun, rasa sakit di lengannya masih belum hilang seketika. Zhao Sandao terhuyung mundur 3 langkah, mengangkat tangannya untuk memegang dadanya tempat dia ditendang, mengutuk dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Dia benar-benar telah ditangkis oleh anak ini. Jika bukan karena energi batin pelindungnya yang kuat, tendangan itu pasti akan mematahkan tulang dadanya. Para penonton yang tadinya bersorak terdiam sejenak. Tak seorang pun menyangka bahwa Gu Chen, seorang pendatang baru, mampu melawan seorang ahli bela diri beroda 9. Wajah Zhao Sandao pucat pasi, seolah-olah telah dilumuri jelaga. Dia adalah kultivator alam roda ki tingkat 9, namun dia telah dikalahkan oleh kultivator alam roda ki tingkat 7, yang bahkan melukainya. Satu tendangan. Bahkan dengan energi batin pelindungnya, Zhao Sandao masih merasakan luka internal, tetapi tidak serius. Dia bisa menyembuhkannya dengan bermeditasi selama 1 atau 2 jam. Kamu sendiri yang mencari masalah. Zhao Sandao menatap Gu Chen, yang wajahnya pucat dan bibirnya terdapat sedikit darah. Ekspresinya berubah dingin. Dia menendang keras dengan kaki kirinya, membuat tubuhnya berputar seperti gasing. Dia menggunakan momentum itu untuk mendorong dirinya ke depan, mendorong pergelangan tangan kanannya keluar, dan tiba-tiba telapak tangannya menghantam ke bawah. Telapak tangan penakluk harimau. Kali ini, Zhao Sandao tidak hanya melakukan gerakan sederhana. Dia melepaskan kekuatan penuh dari seni bela diri yang telah dipelajarinya di Sekte Xuanming. Dibandingkan dengan pukulan dan tendangan sebelumnya, serangan telapak tangan ini benar-benar menunjukkan kekuatan tempurnya. Wajah Gu Chen perlahan berubah dari pucat menjadi kuning, dan akhirnya menjadi merah muda. Sebelum pihak lawan mendekat, ia berinisiatif melangkah maju dengan kaki kanannya. Jari-jari kakinya menunjuk keluar seperti angka 8,5. Ia menurunkan siku dan menekuk lengannya, telapak tangannya membentuk palu. Dengan serangan petir, ia melancarkan telapak penakluk harimau. Suara teredam dari benturan tinju dan tabrakan energi sejati meledak di ruangan itu. Tubuh Gu Chen terlempar ke belakang lagi, dan kaki berbentuk setengah angka 8 yang sebelumnya melangkah secara diagonal menembus tinju dan lengan lawan lagi, menendang dada lawan. Klik! Suara tulang patah yang berderak terus bergema dari tubuh mereka, dan seteguk darah menyembur dari mulut mereka. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Hasil ini mengejutkan semua orang. Ketika tinju dan telapak tangan Gu Chen berbenturan, tubuhnya seharusnya terluka parah. Bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan untuk menendang? Saudara Dao. Para penonton bergegas ke sisi pria botak itu, menopangnya saat ia terhuyung mundur dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Jantung Dao berdebar kencang saat ia menatap Gu Chen dengan kaget. Dia menerima 2 pukulan dariku, dan anak ini masih bisa melayangkan pukulan seganas itu. Anak macam apa ini?
Lalu dia melirik anak buahnya di sekelilingnya. Ekspresi mereka berangsur-angsur membaik, dan dia tertawa. Dasar bajingan, kau benar-benar mengejutkanku. Kau berhasil membuat kami berdua terluka parah. Meskipun begitu, kau tetap akan mati. Begitu anak buahku pulih, kau tamat. Aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu. Mereka yang telah ditangani oleh Gu Chen sebelumnya mengangguk setuju. Sambil berkata, Saudara Dao, saya akan pergi duluan. Saudara Dao, aku duluan. Aku duluan. Jangan coba-coba mengambilnya dariku. Aku ingin duluan. Gu Chen terkekeh sambil memperhatikan Zhao Sandao dan anak buahnya. Strategi saling melukai selalu menjadi taktik andalannya dalam bertarung lintas level. Sekalipun mereka punya obat, mereka tidak mungkin bisa menyembuhkan luka mereka lebih cepat daripada benih jiwanya. Hubin si wajah bekas luka menunjuk Gu Chen dan meraung. Sialan, tatapan macam apa itu? Kau akan tahu apa artinya berharap mati. Kakak Dao, aku harus pergi dulu. Mau duluan? Mau duluan? Apa kau pikir aku ini perempuan muda tak berdaya yang berjalan sendirian di malam hari? Gu Chen tersenyum saat merasakan tulang, tendon, dan kulitnya yang rusak diperbaiki dengan kecepatan yang setara dengan salju yang mencair di air panas. Di dalam penjara bawah tanah, Zhao Sandao dan anak buahnya saling mengutuk selama 1/4 jam penuh sebelum tiba-tiba terdiam. Cedera tersebut sudah sembuh. Gu Chen melompat berdiri dengan salto. Gerakannya yang tegas, ekspresi percaya diri, dan pipinya yang merona memberitahu semua orang bahwa dia telah pulih. Bagaimana? Semua orang terpaku di tempat. Di mata semua orang, saat Gu Chen jatuh ke tanah, suara tulang patah menggema di udara. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak akan pulih dari cedera serius seperti itu dalam waktu kurang dari 3 hari. Anak ini mampu berdiri setelah hanya beberapa saat pemulihan. Jadi sepertinya patah tulang itu tidak terlalu mempengaruhinya. Mereka menoleh untuk melihat saudara Dao. Zhao Sandao terengah-engah, kesulitan bernapas, dan darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Matanya begitu terkejut hingga hampir keluar. Tidak ada yang lebih tahu darinya bahwa cedera Gu Chen akan membutuhkan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih. Fakta bahwa dia sekarang bisa berdiri hanya bisa berarti, dia benar-benar sudah pulih. Apakah anak ini benar-benar manusia? Mungkinkah dia sebenarnya monster yang menyamar? Zhao Sandao mengumpat dalam hati. Kemudian dengan bijak ia berlutut di tanah dan memohon kepada Gu Chen. Saudaraku, itu semua hanya salah paham. Semua salah paham. Melihat Zhao Sandao meringkuk ketakutan, yang lain segera berlutut dan memohon. Kakak, kami salah, mohon maafkan kami. Hubin, pria berwajah penuh bekas luka yang baru saja mengatakan ingin membunuh Gu Chen, mundur dan bersujud berulang kali. Memohon, aku hanya bersikap jahat, Saudaraku, tolong jangan salahkan aku. Siapa yang baru saja bilang ingin duluan? Senyum Gu Chen sangat cerah, tetapi senyum secerah itu tampak sangat garang bagi orang lain. Kaulah pelakunya, kan? Gu Chen tersenyum dan mengangkat kakinya, membanting kepala Hubin ke tanah. Gu Chen tidak merasa menyesal telah mempermalukan orang-orang seperti itu. Orang-orang ini baru saja mencoba melumpuhkannya. Jika mereka tidak cukup kuat, kepalanya pasti sudah tergeletak di tanah sekarang. Wajah Hubin yang berbekas luka menempel di tanah, merasa seolah kepalanya akan meledak. Pada saat ini, dia benar-benar ketakutan. Bukan hanya karena kekuatan bertarung Gu Chen, tetapi terlebih lagi karena sifatnya yang menyeramkan. Monster. Hubin lebih cenderung percaya bahwa Gu Chen bukanlah orang biasa, melainkan monster dari legenda. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa pulih secepat itu? Yang lainnya berlutut dengan patuh di tanah, tidak berani mengeluarkan suara. Saudara Dao, mengapa kau berlutut? Gu Chen menendang Hubin yang berwajah penuh bekas luka, melangkah di depan Zhao Sandao, dan berkata dengan nada prihatin layaknya teman, bagaimana kau bisa berlutut? Bukankah kau bilang akan memukulku sampai berlutut? Bagaimana aku bisa tahan jika kau berlutut seperti ini? Zhao Sandao merinding sekujur tubuhnya saat mendengarkan. Ia dipenuhi penyesalan. Jika ia tahu pria ini begitu mengerikan, ia tidak akan setuju meskipun Balai Penegakan Hukum menawarkan syarat 10 kali lebih menggiurkan. Sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa agar orang ini tidak bunuh diri sebelum petugas penegak hukum tiba. Saudaraku, aku tahu aku salah. Zhao Sandao bersujud dengan keras, suara berat kepalanya yang membentur tanah terdengar seperti gendang kulit sapi yang dipukul di ruangan kecil. Darah mengalir deras di dahinya. Gu Chen menendangnya di kepala, mengangkatnya, lalu dengan tendangan berputar, memukul mulutnya, membuat giginya, seperti butiran beras putih, bergulingan di pipinya. Aku bukan orang gila yang suka kekerasan. Gu Chen berjongkok di punggung Zhao Sandao dan berkata sambil tersenyum. Jadi, tolong jawab pertanyaanku dengan jujur, dan jangan memaksaku untuk memukulmu, oke? Zhao Sandao merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Saat ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk menangis. Yang lain bahkan lebih ketakutan dan ingin bertanya, jika kalian menyebut ini bukan mania kekerasan,
Lalu apa itu mania kekerasan? Apa? Apa yang ingin kau tanyakan? Zhao Sandao berkata lemah. Aku pasti akan menjawab. Gu Chen cukup puas dengan jawaban Zhao Sandao ketika banyak dari kalian menyerang barusan. Kalian semua bertujuan untuk membunuhku. Aku penasaran, siapa yang memberi kalian izin untuk melakukan itu? Jangan bilang itu ide kalian sendiri. Aturan sekte ini adalah nyawa dibalas nyawa. Dan di sini pun sama. Zhao Sandao terdiam. Meskipun Gu Chen sulit dikenali, susah bahkan lebih tangguh. Jika masalah ini terungkap dan susah mengetahuinya konsekuensinya bisa 10 kali lebih parah daripada sekarang. Tidak mau memberitahuku? Itu sangat setia. Kata Gu Chen sambil mengacungkan jempol. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku dipenjara karena memukul seseorang. Penyerangan? Zhao Sandao bergidik. Diam-diam mengingat alasan awal Gu Chen memasuki ruangan. Bukankah dia dijebak? Bagaimana bisa berubah menjadi penyerangan? Bagian mana yang benar? Menurut aturan, aku akan memukulmu sampai luka parah, asalkan aku tidak membunuhmu. Paling buruk, aku akan dipenjara beberapa hari lagi. Kau tidak mau memberitahuku, kan? Luka seperti apa yang lebih baik? Bagaimana kalau aku tendang kemaluanmu dulu dan mengubahmu menjadi bukan laki-laki maupun perempuan? Gu Chen dengan santai mengangkat kakinya, dan Zhao Sandao langsung merasakan merinding di punggungnya. Ini bukan ancaman. Ini ancaman serius. Zhao Sandao segera menyadari bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan kehilangan kejantanannya selamanya. Bicaralah. Bicaralah. Zhao Sandao menenangkan dirinya. Sekalipun orang ini tahu kebenaran dan berniat membuat masalah untuk Susa, bisakah dia menghadapi Susa? Pada akhirnya, Susa akan dipukuli sampai mati, dan masalah ini akan selesai. Tidak. Aku yang akan bicara. Aku yang akan bicara. Suara Zhao Sandao bergetar karena cemas. Susah yang membuat kita melakukan ini. Gu Chen mengangkat bahu, jawaban ini memang bukan sesuatu yang mengejutkan. Susah tunggu sampai aku keluar, lalu kita selesaikan masalah ini. Gu Chen duduk di punggung Zhao Sandao, menunjuk ke yang lain dan berkata, kau, kemari dan pijat punggungku. Kau, dan kau, kemari dan gosok bahu dan kakiku. Di sebuah ruangan yang berjarak beberapa puluh meter dari penjara bawah tanah ini. Murid dari Aula Penegakan Hukum yang sebelumnya melayani Gu Chen dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan angkuh dan berkata, Saudara Ming, setelah saya meletakkan makanan, saya mendengarkan dengan saksama suara-suara yang berasal dari dalam. Itu benar-benar mengerikan. Ada teriakan di mana-mana. Lu Ming menyipitkan matanya dan tersenyum puas, bagus sekali. Sekarang kita telah membantu Susah. Aku akan menyampaikan rekomendasi yang baik untukmu kepada Bos Su. Terima kasih, Kakak Ming. Murid dari Aula Penegakan Hukum itu menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih. Lalu, seolah teringat sesuatu, bertanya kepada Lu Ming, Kakak Ming, haruskah kita pergi memeriksa orang itu sekarang? Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata, masih terlalu pagi untuk pergi sekarang. Aku ingin melihat apakah dia bisa bertahan sampai malam ini. Ruang bawah tanah itu remang-remang, jadi obor dinyalakan menjelang senja. Ayo kita lihat apakah anak itu masih hidup. Lu Ming berjalan di depan, tampak sangat sombong. Kakak laki-laki Susah adalah murid inti dengan status yang sangat tinggi di sekte dalam. Jika dia bisa menjilat murid inti melalui Susah dan membuatnya mengucapkan beberapa kata pujian untuknya di depan para tetua, bukankah akan mudah baginya untuk naik pangkat di sekte tersebut? Yang lainnya juga memasang ekspresi puas, masing-masing dengan rencana mereka sendiri. Saat Lu Ming mendekati sel, dia mendengar teriakan lain. Kelompok itu bergegas mendekat seolah-olah mereka telah menemukan harta karun. Dengar itu. Anak itu dipukuli begitu parah sehingga dia bahkan tidak bisa berteriak lagi. Aku penasaran seperti apa penampilannya sekarang. Mereka bergegas mendekat dengan penuh antusias, tetapi tak lama kemudian mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Gu Chen menyilangkan kakinya, seolah-olah sedang duduk di kursi harimau, duduk di punggung Zhao Sandao. Di belakangnya, 2 orang setengah membungkuk, memijat bahunya, sementara 2 orang berlutut di depannya, memijat kakinya. Dengan sedotan di mulutnya dan tampak seperti tuan tanah kaya, dia berteriak kepada orang-orang di belakangnya, jangan terlalu keras padanya. Tidak jauh darinya, ada banyak tahanan lain yang terluka tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ming menatap kosong ke arah ruang bawah tanah, ke pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan begitu banyak orang, mereka tidak bisa mengalahkan pemula? Anak ini, bukankah dia baru di tingkat kultivasi ke-7? Si Zhao Sandao sialan itu, bukankah dia di tingkat ke-9? Membunuhnya seharusnya semudah membunuh ayam. Kenapa aku malah duduk di pantatnya sekarang? Apa anak ini punya kartu truf? Setelah berpikir sejenak, Lu Ming benar-benar diliputi amarah yang meluap di hatinya. Sialan, kau masih saja tidak bersikap baik di sini? Kau pikir kau bosnya? Jika aku tidak menghukummu dengan keras, kau tidak akan pernah tahu bahwa aku, Lu Ming, adalah bos di sini.
Luming mendobrak pintu yang terkunci rantai besi, bergegas masuk ke dalam penjara bawah tanah, dan berteriak dengan marah, "Apa yang terjadi?" Para murid, yang tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka, tiba-tiba menyadari bahwa Luming, yang dulunya mereka benci, tiba-tiba menjadi seseorang yang benar-benar mereka sukai. Hubin bergegas menghampiri Luming sambil mengadu dengan keras, "Kapten Lu, orang ini sangat sombong. Dia tidak hanya datang dan mencuri makanan kita, tetapi dia juga memukuli kita seperti ini." Xiao Sandao berjuang mati-matian di bawah pantat Luming, mencoba merangkak keluar. Dia menunjuk ke mulutnya yang bengkak dan mengeluh berulang kali, "Kapten Lu, tolong. Gigiku, tidak satupun yang tersisa, bagaimana aku bisa makan sekarang? Dan kami juga." Mereka yang sedang memijat kaki dan bahu mereka juga berlutut dan mulai menceritakan pengalaman tragis mereka. Luming menatap tajam Gu Chen, yang tetap tenang, wajahnya muram dan tinjunya terkepal begitu erat hingga retak. Dia telah dipercayakan untuk menangani anak ini, tetapi sekarang dia membiarkannya lolos begitu saja. Jika berita ini tersebar, bagaimana dia akan membela diri? Lagi pula, siapa di sel ini yang tidak mau berlutut di hadapanku? Panggil Kapten Lu, tapi orang ini, bukannya berlutut, malah duduk di sana seperti orang penting, kaki disilangkan. "Gu Chen, kau menuduhku melakukan penegakan hukum yang tidak adil di luar sana, dan aku menangkapmu tanpa bukti apapun. Sekarang begitu banyak orang yang bersaksi melawanmu, apalagi yang ingin kau katakan? Kau masih duduk di sana, turunlah ke sini." Para murid penegak hukum yang datang bersama Luming menghunus senjata mereka dan mengarahkannya ke Gu Chen, sambil berteriak, "Mengapa kau tidak berlutut?" "Berlutut?" Gu Chen perlahan berdiri, menopang dirinya dengan kedua tangan di atas lututnya. Senyum dingin di wajahnya membuat bulu kuduk merinding. Saat ia berdiri tegak, aura yang kuat tiba-tiba muncul. "Aku, Gu Chen, berlutut di hadapan langit dan bumi, berlutut di hadapan orang tua dan para tetua. Mengapa aku harus berlutut di hadapanmu? Kau bersekongkol dengan susah, menangkapku dan memenjarakanku, dengan maksud membunuhku. Jika aku tidak melawan ketika orang-orang ini memukuliku sampai mati, apakah aku hanya harus menunggu sampai dipukuli sampai mati? Mereka memukulku, dan tak seorang pun dari kalian datang membantuku. Mereka kalah dan aku melukai mereka, jadi kalian keluar untuk membela mereka. Aku mungkin telah memukulinya, tapi kejahatan apa yang ingin kau jadikan alasan untuk menghukumku? Gu Chen? Ayolah. Kalau aku ingat dengan benar, menurut peraturan, kau tidak punya wewenang untuk mengeksekusiku. Apakah kau berani melaporkan ini kepada atasanmu?" Respons keras Gu Chen membuat wajah banyak petugas penegak hukum di belakang Luming menegang. Akhir-akhir ini, mereka telah memanfaatkan status mereka sebagai petugas penegak hukum untuk menghasilkan banyak uang. Jika mereka melaporkan hal ini kepada petinggi sekte, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Mata Luming berkedut berulang kali. Dia tidak pernah menyangka Gu Chen begitu familiar dengan aturan sekte tersebut. Jika Gu Chen benar-benar membongkar ini, bukan hanya soal kehilangan pekerjaannya sebagai kapten penegak hukum, dia mungkin akan menghadapi tuntutan pidana serius. Setelah hening sejenak, senyum dingin kembali muncul di wajah Luming. "Karena memang begitu, maka aku tidak akan repot-repot hanya memukulinya dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Su. Aku akan menggunakan wewenangku untuk membunuhnya." "Gu Chen, kau sudah masuk sel penjara dan kau masih belum menunjukkan penyesalan. Kau terang-terangan memukuli murid-murid di dalam sel dan menolak untuk mematuhi perintah petugas penegak hukum. Kau selalu sombong dan mendominasi. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan pernah mengerti bahwa aturan sekte ini tidak dapat dilanggar. Kalau begitu, pergilah ke Gua Iblis Laut Darah." "Gua Iblis Laut Darah?" Xiao Sandao baru saja memikirkan bagaimana Luming yang kejam akan berurusan dengan Gu Chen, tetapi begitu mendengar Gua Iblis Laut Darah, matanya berbinar dan dia berseru kaget. Anak ini sudah tamat, dia benar-benar sudah habis. Gua Iblis Laut Darah adalah tempat para penjahat kelas berat dihukum. Jika kau pergi ke sana, meskipun kau tidak mati, kau akan dikuliti hidup-hidup. Para penjahat kelas berat yang dikirim ke sana, sebelum masuk penjara, bukankah mereka semua tidak masuk akal dan suka mendominasi? Tapi apa yang terjadi pada mereka setelah keluar? Beberapa menjadi sangat jinak, beberapa menjadi gila, dan beberapa bahkan tidak keluar. Mereka mati di dalam. Anak ini memukuli kami dan kemudian berani membantah Kapten Lu. Dia pantas di penjara. Hubin memandang Gu Chen dengan rasa senang melihat kesialan orang lain, sambil memperingatkan dirinya sendiri dalam hati bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh memprovokasi Luming di masa depan, atau dia akan mengalami nasib yang sama seperti Gu Chen. "Ikuti aku." Luming memberi perintah dan memimpin Gu Chen menuju Gua Darah Iblis. Gu Chen mencibir. Dia sengaja membuat masalah kali ini. Jelas sekali Luming tidak akan membiarkannya keluar begitu saja. Lebih baik dia bertahan di sini sampai akhir dan kemudian membiarkan Luming menggunakan kekuasaannya untuk memindahkannya ke tempat lain untuk ditahan. Kenapa tidak? Buat keributan sejak awal. Paksa dia untuk segera menghabiskan kekuatannya. Kalau tidak salah, begitu kita pindah ke tempat berikutnya,
kekuatan Luming juga tidak akan seefektif di sana. Hal yang paling menakutkan di dunia ini bukanlah lingkungan, melainkan kejahatan hati manusia. Guchen menyadari hal ini secara mendalam setelah jiwa ilahi tertingginya diekstraksi sekali lagi. Di kaki gunung di belakang sekte itu, terdapat sebuah gua. Angin dingin menderu dari dalam gua, dan bau amis serta raungan memilukan terus-menerus terdengar dari sana. Di atas pintu masuk gua yang bobrok, 4 karakter gua darah iblis telah terkikis dan kini menjadi buram. Luming memimpin Guchen masuk ke dalam gua, di mana obor-obor merah terang menerangi gua dengan cahaya redup dan berkedip-kedip. Seorang pria tua berambut putih dan berwajah ramah duduk bersila di tengah gua. Di depannya terdapat sebuah lempengan batu transparan sepanjang lebih dari 1 meter, yang di atasnya terdapat deretan angka yang perlahan bertambah. Luming melangkah maju dan dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Tetua Huo, murid yang baru diinisiasi, Guchen, telah melanggar peraturan sekte. Mohon hukum dia." Huo tua membuka matanya, melambaikan tangannya ke arah Luming, dan berkata, "Aku mengerti." "Ya, Tetua Huo." Luming mengepalkan tinjunya, menundukkan kepala, dan mundur. Setelah ia menghilang dari pandangan Tetua Huo, ia menunjuk Guchen dengan tangannya, dan senyum licik di wajahnya seolah berkata kepada Guchen, "Kau akan mati." Huo tua perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang menyipit memancarkan cahaya yang mampu menembus hati orang. Ia berkata dengan tenang, "Nak, mengapa kau datang kemari?" Guchen menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat dan menjawab, "Senior, saya dijebak dan terlibat." "Dijebak?" Ekspresi Huo tua tidak banyak berubah. Dia terkekeh dan berkata, "Semua orang yang datang ke sini akan mengatakan itu. Lalu katakan padaku, bagaimana kau dijebak?" Guchen mengangguk dan menceritakan seluruh kisah tersebut. Huo tua sedikit mengerutkan kening, ada kilatan penuh arti di matanya. "Anak muda, kau benar-benar mengerahkan seluruh kekuatanmu. Kau melukai lebih dari 20 orang? Karena ada yang terluka, hukuman tidak dapat dihindari. Dilihat dari tingkat kultivasimu, kau belum menembus alam Rodaki dan mencapai alam mata air Ki. Kalau begitu, pergilah ke gua Rodaki untuk membunuh para iblis." Guchen menatap Tetua Huo dengan curiga. "Setan?" Tetua Huo mengangguk dan menjelaskan, "Sekte ini didirikan di dekat pegunungan roh abadi. Awalnya, kami tidak memperhatikan gua ini. Kemudian, kami menemukan bahwa iblis sering keluar dari gua ini dan menyerang para murid. Sebuah penyelidikan mengungkapkan lautan darah yang luas di bawah gua, dari mana makhluk-makhluk iblis terus bermunculan. Menurut penelitian para tetua, lautan darah ini mungkin merupakan wujud transformasi Raja Iblis kuno setelah kematiannya. Oleh karena itu, gua tersebut dinamakan Gua Darah Iblis. Untuk mencegah entitas iblis muncul dari dalam dan menyerang para murid, pemimpin sekte dan para tetua bekerja sama untuk memasang susunan penghalang di atasnya. Kami pikir makhluk-makhluk iblis itu tidak akan bisa keluar. Tetapi siapa sangka mereka akan muncul dan tidak menemukan jalan keluar. Iblis-iblis itu semakin banyak dan menyerang formasi setiap hari, sehingga formasi tersebut tidak dapat digunakan lebih dari beberapa hari sebelum mereka merobeknya. Formasi ini dibentuk oleh pemimpin sekte dan para tetua, dan merekalah yang perlu memperbaikinya. Pemimpin sekte dan para tetua dapat memperbaikinya sekali atau 2 kali. Tetapi jika ini berlanjut dalam waktu lama, apa yang akan terjadi pada kita? Kemudian, para tetua dan pemimpin sekte menemukan solusi. Mereka membuat beberapa lubang di formasi tersebut. Dengan begitu, para iblis bisa menemukan jalan keluar dan tentu saja tidak akan menyerang formasi tersebut. Monster-monster yang keluar dari berbagai pintu keluar memiliki kekuatan yang berbeda dan dibawa ke gua-gua yang berbeda. Setiap gua memiliki formasi yang sesuai untuk menghadapi mereka. Begitu mereka memasuki gua, mereka akan diserang oleh formasi tersebut dan mati di bawah serangannya. Ini ide yang bagus, tetapi formasi ini membutuhkan batu jiwa untuk mendukungnya. Untuk menghemat batu jiwa, sekte akan mengirim murid-murid yang telah melakukan kejahatan serius ke sini. Sesuai dengan kekuatan mereka, mereka dikirim ke gua-gua yang berbeda untuk membunuh sejumlah monster tertentu sebelum dilepaskan kembali. Guchen memandang Tetua Huo dengan penuh pertimbangan dan bertanya, "Bagaimana sekte mengetahui apakah seorang murid telah membunuh jumlah iblis yang dibutuhkan? Gua itu sangat besar. Pastinya sekte itu tidak akan secara khusus menugaskan seseorang untuk menghitung jumlah korban yang terbunuh untuk mereka, kan?" Huo tua mengelus janggutnya dan menunjuk ke lempengan batu transparan di depannya. Sambil tertawa, lempengan batu ini terhubung ke semua gua. Selama monster dibunuh di setiap gua, angka yang sesuai di lempengan itu akan bertambah. Huo tua menunjuk ke tulisan Gua Rodaki dan berkata, "Jumlah iblis yang telah kalian bunuh akan ditampilkan di sini. Ketika jumlahnya mencapai 5.000, kalian dapat meninggalkan tempat ini. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Jika kau tidak punya pertanyaan, ikutlah denganku ke Gua Kilun." Guchen menggelengkan kepalanya dan mengikuti Tetua Huo menuju Gua Kilun. Di dalam Gua Kilun, lautan darah membentang tanpa batas, dan bau darah serta pembusukan memenuhi seluruh ruangan. Satu persatu,
Monster-monster jelek bermata merah dan berlumuran zat lengket muncul dari lautan darah yang mendidih dan berjalan selangkah demi selangkah menuju susunan yang berputar. Susunan itu berputar semakin lambat, dan cahaya yang terpancar darinya semakin berkurang. Setelah monster yang menyerupai serigala King Feng terbunuh, susunan itu berhenti berputar. Kegentingan. Gerbang batu di belakang formasi itu berulang kali terbuka dan tertutup. Gu Chen masuk sambil membawa pedang besar yang panjangnya 4 kaki dan lebarnya 1,5 kaki. Gurgle, gurgle. Zat kental pada monster-monster itu terus menetes ke tanah, dan monster-monster itu meraung dan menyerbu ke arah Gu Chen seolah-olah mereka telah melihat mangsa. Mereka kira-kira berada di tingkat ke-5 atau ke-6 alam rodaki. Beberapa tampak seperti prajurit yang memegang pedang perang, sementara yang lain menyerupai serigala angin lembut, macan tutul api, singa api, dan kadal bertanduk beracun yang ditemui di pegunungan roh abadi. Mereka terus bermunculan dari lautan darah, menyerbu Gu Chen dari segala arah. Gu Chen menggenggam pedang tanpa bayangan dan dengan cepat mengamati sekelilingnya. Tanpa susunan pertahanan untuk membersihkan iblis, iblis yang muncul dari lautan darah hanya akan bertambah jumlahnya dari waktu ke waktu. Dia harus membunuh iblis yang menyerbu ke arahnya dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, aku akan terjebak di lautan iblis. Tuan Tua Huo berkata ketika dia datang bahwa tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanku. Mati di sini berarti mati. Ayo, hadapi. Di ambang hidup dan mati, semangat bertarung Gu Chen melonjak. Dia memutar gagang pedangnya, mengerahkan kekuatan dengan kedua kakinya, dan dengan 8 langkah kehancuran dan pedang bayangan, seketika memenggal kepala kelima iblis yang menyerang di garis depan. Kepala yang mengerikan itu terguling di udara, dan aliran darah, seperti hujan musim semi, jatuh ke bawah. Patah. Tubuh yang jatuh ke lautan darah itu mengaduk gelombang darah. Para monster yang menyerbu dari arah lain tampaknya sama sekali tidak menyadari kematian rekan-rekan mereka dan terus melanjutkan serangan membabi buta mereka ke arah Gu Chen. Satu pedang bayangan. Dengan 8 langkah terpencil, Gu Chen meninggalkan serangkaian bayangan di ruang angkasa. Pedang bayangan miliknya membelah semua iblis yang lewat menjadi 2. Duduk di depan lempengan batu transparan, Huo Tua memandang angka-angka yang terus bertambah setelah gua rodaki di lempengan itu, dan secercah kegembiraan muncul di wajahnya. Anak kecil ini tidak buruk. Dia telah membunuh 25 monster dengan begitu cepat. Aku penasaran berapa banyak orang yang bisa dia bunuh sekaligus. Dahulu kala, ada seorang jenius yang membunuh 50 iblis sekaligus di gua rodaki. Mencetak rekor sebagai murid sekte yang membunuh iblis terbanyak dalam sekali waktu saat memasuki gua darah iblis tanpa istirahat. Angka-angka pada lempengan batu itu meningkat dengan sangat cepat, dan dengan cepat mencapai 48. Melihat angka itu, tangan tetua Huo sedikit gemetar. Mungkinkah akan lahir seorang jenius lagi di sekte ini? Para iblis yang muncul dari laut darah sangat sulit dihadapi. Para murid yang masuk ke sana biasanya harus melarikan diri dari gua untuk memulihkan diri setelah membunuh iblis yang ke-30 karena kelelahan atau dipenuhi luka. Oleh karena itu, membunuh 40 monster sekaligus tanpa istirahat sudah cukup luar biasa. Jika seseorang dapat membunuh lebih dari 45 monster sekaligus, maka hanya seorang jenius yang dapat melakukannya. Konon, jenius yang mencetak rekor tersebut menerima pelatihan khusus dari sekte setelah keluar dari gua darah iblis, dan mengalahkan rekan-rekannya di arena turnamen seni bela diri 10 sekte besar. Jika kamu bisa membunuh 48 orang, atau bahkan jika kamu tidak bisa membunuh 49 orang, kamu pasti akan menerima pelatihan khusus dari sekte tersebut. Karena, mampu membunuh 48 orang sekaligus tanpa istirahat benar-benar merupakan prestasi yang sangat langka. Berdebar. Terdengar suara angka yang terus bertambah dari lempengan batu itu. Huo Tua segera mengalihkan pandangannya ke baris gua rodaki, dan berseru, 65. Tuan Tua Huo berdiri di sana dengan tercengang. Ini 15 rekor lebih tinggi daripada yang dibuat oleh sang jenius itu. Menurutnya, terlepas apakah Gu Chen membunuh orang lain atau tidak, dia akan tetap bisa menerima pelatihan khusus dari sekte tersebut. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pria kecil yang tampaknya sopan ini akan membunuh 15 monster sekaligus, melampaui rekor. Selain itu, dilihat dari tren angka-angka pada lempengan batu tersebut, angka-angka ini masih terus meningkat. 70, 85, 100, 300. Angka-angka pada lempengan batu itu berhenti di titik ini. Huo Tua terdiam, menatap tanpa bergerak pada angka terakhir yang membeku itu. Jika membunuh 50 monster sekaligus dianggap jenius, lalu bagaimana dengan membunuh 300 monster sekaligus? Para iblis yang muncul dari lautan darah berkisar dari tingkat ke-4 hingga ke-9 dari alam rodaki. Bahkan dengan keberuntungan terbaik sekalipun, Anda mungkin hanya akan bertemu 2 atau 3 iblis alam rodaki tingkat ke-9 di antara 50 iblis. Jenius yang disebutkan tadi hanya menciptakan rekor ini karena dia telah mencapai tingkat ke-9 dari alam rodaki. Anak yang baru saja masuk itu baru berada di tingkat ke-7 alam rodaki. Bagaimana dia bisa membunuh 300 iblis sekaligus tanpa istirahat? Itu tidak masuk akal. Tingkat kemunculan monster di gua rodaki sudah tetap.
Bagaimana mungkin begitu banyak monster muncul dalam waktu sesingkat itu? Huo Tua mengerutkan keningnya dalam-dalam. Dia telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan telah lama menghitung kecepatan kemunculan iblis dengan mengamati kecepatan formasi membunuh mereka. Kecepatan kemunculan monster-monster kali ini benar-benar membingungkannya. Bayangan-bayangan tetap berlama-lama di Gua Rodaki, dan kepala-kepala melayang di udara. Mayat-mayat berceceran di lautan darah, memercikkan darah ke udara, memenuhi seluruh ruangan dengan kabut merah tua. Pedang tanpa bayangan. Dengan tebasan lain, kepala monster terakhir yang muncul pun terputus. Gu Chen, yang berlumuran darah, menggunakan pisaunya sebagai penopang dan terengah-engah. Ledakan. Deretan kepala yang melayang di udara jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, menyemburkan darah ke seluruh tubuhnya. Dia menyeka darah dari wajahnya dan akhirnya menghela napas lega. Dalam amukan pembantaian, Gu Chen kehilangan hitungan berapa banyak iblis yang telah ia bunuh. Ia hanya ingat bahwa iblis-iblis itu berkumpul dalam jumlah yang terus bertambah, dan ia terus mengayunkan pedangnya, membunuh mereka satu persatu. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat dan kebencian tak terbatas dari monster yang sekarat. Mendeguk. Tiba-tiba, gelembung-gelembung muncul dari lautan darah yang tenang, dan darah di sekitarnya mulai bergejolak. Di tengah suasana penuh permusuhan, jeritan melengking terus bergema di udara. Apa yang terjadi? Jantung Gu Chen berdebar kencang, dan pedang tanpa bayangan yang dia sandari perlahan terangkat dan mulai bergetar di udara. Gambar-gambar monster yang telah dibunuh sebelumnya muncul satu demi satu di udara. Mungkinkah aku telah membunuh terlalu banyak monster, dan sekarang monster yang lebih kuat datang untuk membalas dendam? Gu Chen menatap tanpa bergerak ke arah darah yang naik, di mana sesuatu tampak menggelembung samar-samar. Mendesis, semburan darah melesat ke langit, dan tanduk berbisa berwarna merah menyala menerobos lautan darah, menampakkan diri di udara. Ia perlahan naik, dan darah di bawahnya membentuk pusaran raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi. Duri-duri tulang, lebih tajam dari pisau, muncul dari pusaran air. Di bawahnya terdapat sebuah kepala dengan 6 mata yang berkilauan seperti lentera merah dan mulut runcing seperti mulut buaya. Di bawah kepalanya terdapat tubuh yang panjang, dengan deretan taji tulang di sepanjang tulang punggungnya yang memantulkan cahaya merah. 4 kaki seperti dayung menopang tubuhnya, mengapung di lautan darah. Buaya laut darah, roh iblis ganas yang dikenal karena kecepatannya, mungkin hanya memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam Rodaki, tetapi kecepatannya sebanding dengan roh iblis di alam mata air Ki. Gu Chen tidak tahu seberapa kuat buaya laut darah itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini tidak mudah dihadapi, dan jika tidak ada yang muncul tepat waktu, dia mungkin akan mati di sini. Au! Dengan rahang terbuka lebar, buaya darah itu menerjang dengan keempat kakinya seperti dayung. Seluruh tubuhnya menghilang ke dalam lautan darah, sehingga mustahil untuk terlihat. Detik berikutnya, lautan darah terbelah menjadi 2, dan gelombang darah yang dihasilkan menyapu dan menyerbu ke arah Gu Chen,